Sengkuni ini kan cuman provokator mas, licik, yuwaswisu visuduri kaulihim gitu ya, hanya ngipas-ngipasin hati, memprovokasi kan gitu dok. Itu kejahatan yang tidak sampai ke terorisme, tidak sampai ke pengeboman, bunuh orang massal kan nggak sampai ke pembunuhan massal. Sengkuni itu hanya seorang provokator, hanya seorang yang abal-abal aja. Itu dahsyat. Menurut saya sangat tinggi kepribadiannya Sengkuni itu karena melihat sejarahnya Sengkuni. Sengkuni itu singkat kata, karena suatu hal seluruh keluarganya, bapak, ibunya dan saudaranya 100 orang dipenjara oleh Prabu Destoroto yang mengawini kakaknya Sengkuni ya. Dan setiap orang yang dipenjara dari 102 orang itu hanya dikasih sebutir nasi untuk makan sehari. Tidak mungkin mereka bisa bertahan hidup. Sebutir nasi untuk makan satu orang juga tidak kenyang, tidak akan bisa bertahan hidup. Maka singkat kata mereka berdiskusi, bapaknya ambil keputusan dan disetujui bahwa di antara 101 orang ini, 102 seharusnya, tapi yang satu kan jadi permaisurinya raja yang menghukum itu, yang wajahnya ditutup sepanjang hidupnya untuk protes kepada nasibnya dan seterusnya. Diambil keputusan bahwa harus ada yang hidup di antara 101 orang. Maka yang 100 orang merelakan untuk dimakan oleh yang satu. Jadi Sengkuni itu bertahun-tahun kerjanya adalah makan saudaranya. Pokoknya sekian tahun dia di penjara, dia makan adik-adiknya sebanyak 98 orang dan bapak ibunya sebanyak 2 orang. Jadi dia menjadi jahat karena dia pernah dipaksa makan untuk regenerasi ini. Ya, untuk regenerasi, untuk kehormatan keluarga, harus hidup. Maka cara satu-satunya untuk hidup adalah makan 98 adiknya, seperti Sumanto itu, tapi satu persatu. Mas, Anda pernah membentak ibu Anda? Kalau sampean sekali membentak ibu sampean stres enggak? Bisa enggak tidur tenang Anda? Merasa bersahnya luar biasa, baru membentak ibu. Ini makan ibunya, bapaknya dan adiknya 98 orang, terpaksa dia makan. Menurut Anda itu kejahatan apa penderitaan? Penderitaan. Dan orang yang menderita harus makan saudaranya sendiri segitu banyak dan bapak ibunya, kemudian hanya menjadi seorang provokator, hanya menjadi seorang yang licik. Itu hebat enggak dia? Seharusnya Sengkuni menjadi teroris besar, dia bunuh semua orang, betul enggak? Harusnya dia obrak-abrik itu Astinapura, Indraprasta dan semuanya, karena dia bermaksud baik, maunya Mbak Yunya itu kawin sama Pandu, jadi, karena dia mempertimbangkan bibit, bebet, bobot. Perhitungannya sangat baik untuk berkeluarga. Tapi ternyata dia dikawini oleh kakaknya yang buta itu, dan Sengkuni tidak setuju. Kemudian, tapi karena sudah keputusan bapaknya dan keluarga, akhirnya dia tetap setia mengawal Mbak Yunya menjadi permaisuri kerajaan Hastinapura. Kerajaan Hastinapura ini rajanya akhirnya tahu bahwa sebelum kawin sama dia, dulu Mbak Yunya ini dikawinin sama kambing. Kemudian begitu kawin, kambingnya dibunuh, disembelih. Kenapa dikawinkan sama kambing? Karena menurut perhitungan primbon, Neptunya tidak cocok antara Mbak Yunya dengan suaminya. Untuk membatalkan hitungan angka tadi, ya, weton tadi, maka dia dijadikan janda, menjadi lain lagi hitungannya, menjadi sah, nggak apa-apa secara ilmu kriptologi namanya ya. Oke. Nah, marahlah suaminya, loh ternyata saya ini kawin sama janda kambing. Marah dia, ditangkap semua. Bapaknya Sengkuni, ibunya Sengkuni, adik-adiknya Sengkuni, 101 orang dikasih makan cuma sebutir beras 1 orang. Akhirnya singkat kata Sengkuni makan itu, dan kemudian dia menjadi seorang provokator, seorang yang licik, yang culas. Serakah enggak juga loh. Sengkuni korupsi Pak? Enggak. Dia cuma ngesir satu yang namanya minyak tala itu dok. Dia rebutan minyak tala tumpah, terus dia bergulung-gulung sehingga dia sakti, dia tidak
bisa ditembus oleh senjata apapun, karena badannya sudah berlumuran minyak tala, minyak kehidupan, gitu ya. Bagaimana dia bisa mati? Semar yang ngasih tahu kepada Bima, mau Bima, iku biyen pas gulung-gulung deh, lengo tolo iku silite gak kena. Jadi gulung-gulung kan tetap anusnya kan tidak kena mas, yang kena bokongnya dok ya, minyaknya tidak sampai masuk. Nah itu kan tidak kebal. Akhirnya sama Bimo pakai kuku pancanaga disogok silite, cet mate deh. Gitu. Nah teman-teman sekalian, saya yang pertanyaannya sederhana. Kalian ini pemimpin-pemimpin Indonesia ini, yang mana yang tidak sengkuni? Terus kalian ini menjadi sengkuni atas penderitaan apa? Kamu pernah susah apa hidupmu? Kamu pernah tidak makan? Kamu pernah makan ibumu? Kamu pernah menderita sampai seperti itu? Kamu itu atas nama penderitaan yang bagaimana sehingga kamu jahat kepada rakyat itu? Apa alasan sejarahmu? Kalau sengkuni ada alasannya untuk jahat, meskipun kejahatan dia tidak sepadan sama sekali dengan penderitaannya. Seharusnya orang macam Sengkuni yang makan 101 keluarganya sendiri, dia dalam tanda petik berhak untuk menjadi teroris besar. Kalau dia tidak kuat, dia akan gila atau dia bunuh diri. Tapi Sengkuni sangat kuat dan sangat arif sehingga dia hanya menjadi provokator. Sementara kita dipimpin oleh Sengkuni-Sengkuni yang tidak punya alasan sejarah untuk jahat kepada rakyatnya. Kamu pernah jahat apa? Kamu pernah menderita apa? Wong kami yang tidak pernah utang seperti anak-anak utang. Kamu tidak pernah kredit seperti mereka. Kamu lancar-lancar saja kok. Ya toh? Kamu juga anak orang yang tidak miskin, cukup kaya sehingga kamu bisa nyalon kok. Urusanmu sama uang-uang besar. Atas nama apa kamu jahat kepada rakyatmu? Apa alasan sejarahmu? Ini apa toh? Allah mengatakan Allah tidak menyukai kata-kata yang diperjelas kejelekannya, ya. Apa? La yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qaul. Itu ya terjemahannya. Ya, terjemahannya. La yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qauli illa man zulim. Tidak, Allah tidak menyukai perkataan yang nyaring tentang keburukan kecuali orang yang didolimi. Jadi meso, ya boleh. Dendam, bagi orang yang didolimi. Wobol kon niku gitu ya. Itu Allah tidak suka kecuali kamu dalam keadaan dianiaya. Jadi kalau dianiaya, Allah membatalkan ketidaksukaan. Ya wis rapopo wong kon menderita kok gitu loh. Itu hukum Allah loh. Lah ini Indonesia nih, kamu itu menderita apa sehingga kamu kejamnya begitu rupa kepada rakyat? Kamu pernah menderita apa? Kamu pernah miskin apa? Karena kamu pernah puasa kayak apa? Kamu pernah tirakat apa? Kamu lancar-lancar semua kok. Kamu bisa membayar miliaran untuk jadi pejabat. Apa alasanmu untuk jahat kepada rakyat? Sengkuni saja tidak sejahat kamu, padahal dia penderitaannya ribuan kali lipat dibanding penderitaan hidupmu.